Bukan abang, banyak nih Irak itu, ya jangankan di Irak, di Indonesia juga ada yang Syiah, ada yang Ya, makanya itu kan di Irak itu kan terkenalnya kan Syiah bukan sih? Ahlussunnah bang. Tadinya juga Alusan dari Ahlussunnah. mana bang? Ini kalau bicara masalah Syiah nanti melebar lagi bang. Abang tahu nggak Habib-Habib Alwi di Indonesia itu juga mayoritas Syiah? Abang Hmm. tahu nggak? Tapi giliran apa? Enggak, saya Giliran nanya itu kalau Ibang berbicara masalah Syiah, Abang husnudon nggak? Apa suudon nggak kalau Habib-Habib Klan Pak Alwi di Indonesia juga Syiah? enggak. Saya langsung ngobrol sendiri dengan Ustadz Amar, itu dekat dengan Habib Rizik. Saya punya nomor teleponnya. Saya kasih nomor teleponnya. Mengakui bahwa Habib-Habib Klan Pak Alwi di sini mayoritas adalah dulunya itu Syiah. Abang juga harus pelajari bang. Coba tanjungkan sejarah Habib-Habib Klan Pak Alwi dalam narasikan ataupun dalam ceramahnya apa sering banget apa menceritakan tentang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ataupun istri Nabi Sayyidah Aisyah. Habib-Habib Klan Pak Alwi itu selalu apa? Memuja, mengagung-agungkan leluhur mereka, Imam Fakih Muqaddam, Ali Al-Sakron, Ubaidillah. Itu sama dengan Syiah bang. Abang berpikir seperti itu enggak bang? Makanya gini bang, kalau dalam mencintai itu jangan langsung mencintai cinta buta seperti anak muda lagi mencintai sepasang kekasih. Kalau lagi mengajak remaja itu kan cinta itu merusak dunia itu milik kita berdua. Abang juga pernah muda, pernah cinta sama perempuan lah, itu namanya cinta buta bang. Tetapi kita telusuri dulu kenapa sih banyak penolakan. Seperti abang ini menyampaikan bahwa Habib Lutfi tidak terima bahwa Habib Lutfi itu pemalsu makam. Kalau toh memang bukan pemalsu makam, harusnya melaporkan ke Nur Ihya yang telah menuduh Habib Lutfi memakam ART Sumodiningrat. Lah maka dari itu abang itu kan punya akal, berpikir bang. Ayo kita berpikir bareng, cari cara, cari. Kalau toh memang abang itu mau mencari loh kebenaran, bukan pembenaran. Jangan dengar dari satu pihak. Mencintai Habib boleh, mencintai sesama manusia, sesama makhluk Allah. Tetapi di samping itu kita cari dulu kenapa sih banyak yang menolak sekarang. Bukan hanya fokus kepada Kiai Imad, tetapi Kiai Imad itu hanya membuka keran abangku. Hanya membuka keran. Nah, Kiai Imad sudah membuka keran, ya nanti masyarakat juga cari sendiri. Nyampe sekarang itu banyak masyarakat Indonesia yang mencari tahu sendiri termasuk ulama-ulama, kiai-kiai. Mengenai masalah Habib Lutfi, ya Habib Lutfi sekarang bukan bagian dari NU. Apa abang sepakat? Habib Lutfi itu bukan NU. Abang sepakat nggak? Nggak sepakat. Eh? Nggak sepakat. Nggak sepakatnya gimana? Dia kan pendiri Jamaah Toreko bukan sih? Nah, Jamaah Toreko Jatman. Jatman itu kan bagian Banom NU. NU itu kan organisasi abangku. Dulu memang iya. Habib Lutfi itu, Lutfi Yahya, itu ketua Jatman. 4 periode tidak mau mundur ataupun digantikan. Tetapi sekarang Habib Lutfi, Toreko apa bang? Bikin Toreko apa bang namanya bang? Toreko yang dipegang Habib Lutfi itu sekarang apa bang? Nggak tahu Toreko apa tuh? Toreko apa coba? La ilaha illallah, masya Allah. Ini aku kasih tahu ya bang. Ini enak bang. Ini banyak yang minta naik tapi nggak tak naikin karena apa? Biar kita diskusi enak bang. Gitu kan tanpa ada caci maki. Sebetulnya saya seperti itu bang. Bang, abang itu tinggal di mana bang sekarang? Kok nggak tahu Habib Lutfi itu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Tetapi logatnya logat orang Madura ya bang? Kagak gua. Oh bukan, nih bang. Emang Habib Lutfi dulu itu NU dan masuk struktural, yaitu memegang ketua Torekoh Jatman. Ya bang, ini makanya abang itu pelajari juga bang. Abang, maaf bang, saya nanya bang, abang dari Pak Alwi bukan bang? Keluarga Pak Alwi bukan? Bukan. Oh bukan, nih saya kasih tahu bang, kasih paham supaya abang itu paham. Makanya dari awal saya menyampaikan kepada abang, kalau pengen cari segala sesuatu tentang yang meragukan banyak orang, ini kan sudah banyak sekali ya di Indonesia ya. Itu berarti abang itu punya akal, itu harus berpikir, kenapa sih banyak orang Indonesia itu meragukan, terutama Nazab, termasuk Lutfi Yahya sejarahnya. Nih masalah Jatman bang. Lutfi Yahya memang
jadi ketua Torekoh ya yang namanya Jatman, sedangkan Jatman itu banomnya NU, masih struktural ataupun NU. Nah, 4 periode ya tidak mau digantikan. Lah masa kepemimpinan harusnya diganti ya itu tahun 2003, tetapi tidak mau turun. Akhirnya dikeluarkan dari NU. Itu Bang, ya. Dan dikeluarkan dari NU, Lutfi Yahya itu mendirikan organisasi tandingan. Saya sampaikan tandingan karena sama-sama Toreko. Ya. Namanya Jatma. Lah ini foto ini yang ada di tema saya itu adalah lambang ataupun logo dari Jatma. Abang cari di internet, cari di Google perbedaan antara Jatman dan Jatma ya. Jadi Lutfi Yahya itu bukan bagian dari NU. Abang perlu pahami dulu kalau NU itu organisasi abangku. Ya. Sekarang Lutfi Yahya membuat Jatma gitu Bang. Jadi Lutfi Yahya memang bukan dari NU. Saya bukan memecah belah mengadu domba, bukan abang. Ya makanya kan gini Bang, kalau abang masih meragukan atau pengen cari ya yang jawaban yang meragukan abang, cari literasi itu yang banyak, cari bahan itu yang banyak. Itu kan zaman sekarang zaman sosial media. Cari, jika masih ragu coba cari website resmi, termasuk websitenya NU itu Bang, langsung website NU. Jangan kaleng-kaleng misalkan abang nggak percaya dari sosial media, website resmi aja Bang, NU Bang, cari di situ ada sejarahnya Lutfi Yahya, apakah masih diakui sebagai orang NU gitu abangku ya. Ini tak kasih lihat ya Bang. Nih tak kasih lihat. Nih lambangnya NU Bang. Abang bisa nyari. Lambangnya logo NU. Ini bentar. Ya Bang, nih tak kasih lihat Bang. Bentar Bang. Jadi abang tahu Bang, logo Jatman sama NU, logo Jatman sama Jatma itu beda. Nih tak kasih lihat Bang. Gak apa-apa. Bentar Bang. Mana ini kameranya Bang? Nah, ini logonya Jatman abangku. Ya, ini merupakan salah satu banomnya NU. Nah, ini kan ada kabahnya Bang. Ya, kalau yang ini, nah ini Jatma yang sekarang dipimpin oleh Lutfi Yahya abangku. Jadi Lutfi Yahya itu bukan bagian dari banom NU, bukan orang NU lagi abangku secara struktural, tetapi bikin organisasi tandingan. Lah jamaahnya juga kebanyakan orang-orang NU itu, dibesarkan oleh NU. Habib Alwi itu dibesarkan oleh NU ya, dibesarkan oleh NU, diberi panggung oleh NU, tetapi sekarang mereka mengacak-ngacak NU gitu abangku. Termasuk FPI itu bukan NU abangku. Ya, nah, organisasi Habib Alwi apa Bang? Coba saya nanya abang tahu nggak organisasi sebenarnya punya Habib Alwi?
Abang tahu? Nggak punya organisasi katanya. Masya Allah, lah Allah, makanya bang, cari berita, cari sumber itu yang valid bang. Jadi makanya kan tadi saya sampaikan, abang boleh mencintai Habib, cuman mempertanyakan masalah polemik nasab itu harus berimbang gitu bang. Cari sumber-sumber berita yang benar. Organisasi Habib Pak Alwi aja abang nggak tahu, abang bener nggak tahu? Enggak. Nah, Robito Alawiyah, Robito Alwi. Robito Alawiyah sendiri itu adalah organisasinya punya Habib-Habib Pak Alwi abangku. Bukan hanya sekedar pencatat nasab abangku. Kalau FPI Apa namanya? Coba atau sekali-kali apa namanya? Siapa namanya? Si Kiai Imaduddin apa siapa tuh? Ketemu Gus apa? Gus yang membela Al-Baib tuh loh. Siapa namanya? Bang, kalau masalah diskusi ya ini bang, kita ambil tengah saja wis bang. Kalau saya yang namanya diskusi sama-sama membela junjungannya itu bang. Entah itu Kiai Imad sekalipun ataupun Robito sekalipun itu mempunyai hujah masing-masing. Tetapi perlu digarisbawahi yang ditanyakan itu adalah apa? Mempertanyaan simpel bang. Jika memang Robito Alawiyah, abang kan tahu, abang Robito Alawiyah saja abang nggak tahu, gimana bang? Lah Robito Alawiyah itu yang mencatat nasab klan Pak Alwi. Ya, jadi yang di Robito itu ada catatan nasab-nasab orang-orang Pak Alwi yang marganya banyak itu Asegaf, Yahya, ya terus apa lagi Al-Atos, Al-Haddad. Ya banyak kan marga ya itu yang mencatat itu Robito Alawiyah. Ya, jika memang Robito Alawiyah itu memiliki catatan memang terbukti tersambung, itu tinggal berikan buktinya seperti tadi yang saya sampaikan kepada abang. Ya apa namanya anak Ahmad bin Isa yang ada di Irak itu memiliki catatannya bang sampai sekarang tidak hilang. Lah Robito katanya hilang 5 abad. Kalau tahu memang hilang, oke. Tetapi saudaranya anak Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di Irak itu kenapa tidak mengakui ataupun kenapa tidak mengisbat abangku? Ya, makanya bang dalam mencari berita itu carilah sumber bang. Jangan langsung lantas mencintai. Saya dulu juga saya kayak abang. Sangat percaya husnudon terhadap Habib. Saya benci dengan dengerin apa namanya gini loh. Sedangkan Gus Kausar aja apa namanya percaya dengan Habib Rizik. Iya, jangankan Gus Baha, Gus Kausar, sekalian yang jauh bang. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Makanya kan ini bang, yang namanya penelitian secara ilmiah bang, itu bukan berarti masalah percaya itu masih husnudon karena apa? Mereka itu masih baik-baik. Dan ternyata setelah ini kan zaman medsos, kita bisa mengakses nakobah yang ada di Irak. Dulu kan ada bang medsos bang. Ya, jadi apa betul sih ini anaknya Said Ahmad Isa Al-Muhajir itu memiliki saudara di Indonesia yaitu klan Pak Alwi. Kita tracking di sana, nakobah yang ada di Irak yang saudara menjadi saudaranya yang mengaku sebagai saudaranya Pak Alwi, cikal bakalnya ini Habib-Habib yang ada di Indonesia. Ternyata mereka tidak mengakui lah. Disinilah kita mempertanyakan itu. Kiai Imad itu hanya membuka keran abangku, ya membuka keran. Memang betul, apa betul Robito itu pencatat nasab klan Pak Alwi itu yang memang masih tersambung Suryat. Mana buktinya? Itu abangku. Ya. Jadi abang silakan bang, masih percaya Habib silakan. Saya dulu juga bang, ini hampir 4 tahun. Saya baru tersadarkan itu kurang lebih 2 tahun abangku. 2 tahun saya masih ngeyel bang, sama kayak abang. Cuman kan saya punya akal untuk berpikir. Oh ya tak ambil referensi ini. Oh ya ternyata yang ngomong itu bukan. Kalau misalkan kayak Imad fitnah, coba berbanding terbalik bang. Berarti misalkan abang itu menuduh Kiai Imad fitnah, berarti abang juga menuduh Kiai Haji Said Akil Siraj, termasuk Gus Muafiq, termasuk Profesor Mahfud MD, termasuk Jenderal Dudung. Berarti mereka itu semua fitnah juga bang. Nah kalau kita memang punya akal, kita juga harus imbang bang. Oh kenapa ya sekelas Profesor Mahfud MD yang pernah mencalonkan wakil presiden tidak percaya juga? Ya di situ akal kita digunakan bang. Iya, itu kan Mahfud MD toh. Anies gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nyampe Anies sih gimana sih bang? Iya, karena kan Anda kan referensi Anda kan Mahfud MD bukan sih?
Bukan, maksudnya saya itu gini loh Bang, menyarankan Abang kalau memang pengen mencari kebenaran itu carilah referensi-referensi atau literasi Bang. Apa statement-statement seperti orang yang sudah masuk ke pemerintahan. Bukan masalah Anisnya Abang, Masya Allah, la haula wala quwata Abang. Intinya gini Bang, kalau Abang masih percaya silakan, tetapi Abang juga mempertanyakan kenapa orang Indonesia itu banyak yang tidak percaya. Abang cari sendirilah, Abang kan punya akal nih. Coba, Abang punya akal, Abang cari untuk pikiran Abang. Kenapa sih banyak yang mempertanyakan? Udah, kuncinya itu aja Bang. Ya, saya juga dulu taklid Bang, taklid buta sama kayak Abang. Percaya, hidup mati itu saya Habib, ya gitu. Hidup mati Izin Habib. menyampaikan host. Oh ya silakan Bang. Izin. Ya udah Begini Bang terima ya. Hafid. Begini Bang Hafid. Ya, Kita Bang. itu umat Islam, rujukannya kan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadis Nabi itu kan jelas, al ulama warasatul anbiya. Kok kabur? Pewaris Nabi itu kan ulama, bukan habaib, bukan, tapi ulama. Tahun 1933 ulama sejawa itu kan berkumpul yang diketuai oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahya Hashim Asy'ari. Di situ dari 25 ulama itu bersepakat bahwa gelar keturunan Nabi itu Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Saya kira itu jelas sudah ulama terdahulu itu mengatakan bahwa Habib itu bukan juriah Nabi, kok masih ngeyel aja. Itu yang mengatakan itu 25 ulama sejawa itu.